Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Yuhan Badrianto akan sharing sehubungan dengan sebuah pembelajaran yang sudah saya dapatkan dari Bapak Dr. Syahibuddin Taib, yaitu berhubungan dengan sebuah materi yang sangat menarik dan luar biasa, serta memberikan sebuah pemahaman yang banyak sekali saya dapatkan dari beliau ya. Jadi sebuah tema yang selama ini mungkin saya juga tidak terlalu mendalami tentang penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Nah, ini adalah sebuah tema yang sebetulnya harus sangat dikuasai oleh para pendidik, khususnya seorang dosen ataupun guru ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran ini adalah di mana saya selaku peserta ataupun Anda kalaupun memang menjadi peserta dalam memahami teknik penyusunan pengembangan bahan ajar, serta kita juga bisa memahami bagaimana pengembangan evaluasi dan rubrik penilaian. Jadi pokok bahasannya itu ketika kita melakukan satu pelatihan ini dibagi menjadi 4 pokok bahasan, yaitu tentang teknik penyusunan buku ajar, kemudian juga teknik pengembangan buku ajar tersebut, bagaimana lembar evaluasi dan bahan ajar, serta rubrik atau kriteria penilaian yang harus kita lakukan terhadap peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, bahan ajar sendiri, kalaupun memang kita definisikan, adalah segala bentuk atau segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen ataupun guru, instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk definisi yang lain, mungkin kita bisa melihat dari beberapa definisi-definisi yang sudah dilakukan ataupun didefinisikan oleh beberapa tokoh-tokoh daripada pendidikan ya. Nah, adapun bahan ajar menurut dari Prastowo dalam Lestari itu bisa dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah terhadap pembelajaran klasikalnya. Nah, biasanya kalau klasikal ini lebih kepada peserta yang memang pasif gitu ya. Kemudian juga ada pembelajaran individual, di mana kita bisa mengawasi proses individual ketika dia sedang belajar. Intinya seperti itu yang saya tangkap. Kemudian juga adalah pembelajaran kelompok, di mana orang-orang yang terlibat dalam kelompok itu kita coba maksimalkan peranannya dan dengan menggunakan bahan ajar yang kita sudah siapkan. Jenis bahan ajar itu kalaupun memang menurut Rowntree itu ada 4. Sebetulnya ada banyak sekali teori-teori yang berhubungan dengan jenis bahan ajar. Namun saya mengklasifikasikannya untuk lebih simpelnya lagi adalah menurut Rowntree ini. Jadi ada 4 jenis bahan ajar. Yang pertama adalah bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalnya adalah buku, pamflet, kemudian juga ada tutorial, modul, seperti itu ya. Nah, kemudian juga bahan ajar yang berbasiskan teknologi yang sekarang mungkin sudah banyak digunakan ya, seperti multimedia, film, video, dan lain-lain. Kemudian juga bahan ajar yang digunakan dalam praktek ataupun proyek, seperti kit science, lembar observasi, seperti checklist-checklist, dan lembar wawancara, serta hal-hal yang lain yang mungkin kita bisa persiapkan untuk praktek dan proyek ini. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar yang digunakan untuk keperluan interaksi manusia. Ya, ini juga di era 4.0 ini juga menjadi sebuah hal yang keniscayaan selalu dipakai gitu ya. Contohnya adalah seperti saat ini, yaitu misalnya video conferencing, kemudian juga ada beberapa yang mungkin menggunakan line telepon dan lain-lain ya. Jadi itu adalah bahan-bahan ajar. Nah, sementara ketika kita akan melakukan pengembangan bahan ajar sebagai pendidik ataupun sebagai guru-guru yang profesional ataupun dosen yang profesional, maka kita harus menguasai dalam empat hal. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik pesan pembelajaran yang ingin kita sampaikan gitu. Apakah ini akan menggunakan praktek atau kalau memang dengan menggunakan simulasi, maka kita pun bahan ajarnya sudah harus dipersiapkan teman-teman semua. Kemudian yang keduanya adalah interaksi pembelajaran. Nah, ketika kita berada di dalam kelas, maka bahan ajar serta audiens ataupun peserta ataupun mahasiswa itu kita coba libatkan agar terjadi hubungan interaksi yang memang terjalin, dan dari interaksi itu khususnya untuk generasi-generasi yang Z mungkin ya, ini akan jauh lebih lebih menyenangkan buat mereka ketimbang kita tidak melakukan interaksi. Kemudian juga adalah pengelolaan kelas gitu. Seperti apa pengelolaan kelas di sana, dari mulai penataan ruangan, kemudian juga bagaimana mahasiswanya juga kita tetap kelola di sana ya.
kemudian juga ada beberapa yang mungkin alat dan bahan juga tetap kita menjadi sebuah hal yang harus kita kelola. Dan yang terakhir teman-teman semua adalah pemilihan bahan pembelajaran dan media pembelajaran dan alat evaluasi yang akan kita gunakan. Nah, ini sudah harus dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya atau di well prepare gitu. Apa perbedaan dari alat dan bahan? Di sini apapun memang alat itu bisa kita gunakan untuk keperluan kita mengajar selanjutnya. Contohnya misalnya adalah laptop, infocus, PowerPoint dan lain-lain ya. Pointer, sorry. Kemudian kalaupun memang untuk bahan, biasanya bahan adalah yang habis pakai. Bisa jadi spidol, bisa jadi juga kertas-kertas paper yang kita berikan ke sana, dan lain-lain. Nah, kemudian teman-teman semua, setelah itu kita juga akan mengetahui tentang tujuan daripada pengembangan bahan ajar ini. Nah, untuk tujuan pengembangan bahan ajar ini sebetulnya ada 4. Penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Apa yang sudah kita buat di kurikulumnya? Kan di dalam kurikulum mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sudah tahu ya, bahwa di sana ada jam pembelajaran, ada berapa praktek, berapa teori. Nah, di sini juga sudah harus disesuaikan. Ketika kita akan melakukan praktek ataupun teori, apa sih bahan ajar yang harus kita sesuaikan, harus kita siapkan gitu ya. Kemudian juga bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Nah, santai mungkin untuk guru-guru ya, kita akan melihat bagaimana kondisi peserta didiknya anak TK itu, kira-kira kebutuhan anak TK seperti apa yang harus kita siapkan bahan ajarnya, karena mereka biasanya lebih banyak menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan yang harus dikreasikan gitu ya, termasuk juga untuk pemenuhan bahan ajar mungkin untuk anak-anak berkebutuhan khusus pastinya akan berbeda ya. Nah, kalau kita misalnya menjadi seorang dosen juga kita harus melihat bagaimana kebutuhan dari mahasiswa tersebut, apakah memang harus dengan menggunakan PowerPoint yang eye catching, kemudian juga haruskah dengan menggunakan simulasi produk gitu ya. Ini adalah bahan pengembangan bahan ajar. Kemudian yang ketiganya adalah membantu peserta didik memperoleh alternatif bahan ajar yang sesuai dengan buku teks yang mungkin sulit diperoleh gitulah ya. Jadi karena memang ada keterbatasan dari peserta didik atau mahasiswa untuk mencari buku-buku yang relatif sulit buat mereka. Nah, dengan pengembangan bahan ajar ini mereka lebih bisa mendapatkan sebuah materi yang sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Apalagi kalau kita sudah mempertimbangkan dengan dunia industri dan dunia usaha yang harus kita coba bawa ke dalam kelas ya. Kemudian yang keempatnya adalah memudahkan akan melaksanakan pembelajaran ya. Tentu saja kalaupun memang sudah ada pengembangan bahan ajar, kita bisa berpatokan terhadap hal tersebut kan, terhadap materi yang sudah kita buat gitu. Nah, kemudian cakupan bahan ajar ini seperti biasa sebetulnya ya, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah sangat memahami ini, yaitu tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. Ini ada tujuan daripada pembelajaran atau kita menyebutnya KSA, Knowledge, Skill, and Attitude. Sekarang mungkin sudah ada teori lagi yaitu dengan paksa, yaitu pray, kemudian juga attitude, knowledge, skill, dan action. Ada juga yang seperti itu. Namun kita akan coba mengerucutkan kepada yang lebih apa ya, lebih banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu yang pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini. Kalaupun memang pengetahuan itu bicara tentang fakta, konsepnya seperti apa, prinsipnya seperti apa, secara prosedural yang mungkin sudah kita persiapkan ketika kita akan melakukan pengajaran kepada peserta didik kita. Kemudian juga kalau keterampilan, kemampuan mengembangkan idenya seperti apa, kemudian juga memilih dan menggunakan bahan, menggunakan peralatan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Sementara kalaupun nilai dan sikap itu adalah bagaimana nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip yang memang sudah harus kita ajarkan, kita contohkan atau kita praktekkan di dalam kelas. Entah itu nilai kejujuran, kebersamaan, sopan santun, tolong menolong, semangat untuk belajar, dan lain-lain. Nah, ini adalah cakupan bahan ajar. Jadi ada 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, kemudian ini ada mungkin pembahasan yang saya dapatkan terakhir gitu, yaitu tentang desain pembelajaran. Desain ataupun pola ini adalah menjadi bagian yang sangat penting ketika kita akan melakukan sebuah pembelajaran terhadap peserta didik, entah itu mahasiswa ataupun murid-murid. Jadi ketika kita mendesain, artinya kita mempola, kira-kira kita mau membentuk seperti apa sih. Nah, dalam proses ini kita mengenal yang namanya ADI ya, dari mulai analisis, design, development, implementation, sampai dengan evaluasinya.
Untuk evaluasi, saya coba akan memberikan sebuah gambaran saja. Ini adalah sebuah contoh form ketika kita mengevaluasi pembelajaran. Jadi kita bisa melihat bagaimana variabel-variabel yang akan kita evaluasi. Bagaimana kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercernaan, dan lain-lain. Ini kita bisa menggunakan checklist ya, berhasil atau tidak. Ataupun memang kita bisa membuat checklist, oh ini sudah tersampaikan atau tidak. Nah, selain hal tersebut juga kita bisa melihat dari perwajahannya, kemudian ilustrasi dan kelengkapan dari sebuah komponen-komponen yang ada di sana. Jadi teman-teman ini adalah sebuah form yang mungkin teman-teman bisa bisa menjadikan satu referensi, tapi ini semua pasti akan dikembalikan kepada institusi masing-masing. Mungkin institusi juga memiliki evaluasi pembelajaran yang berbeda yang bisa Anda coba adjust gitu ya. Anda coba satukan ataupun Anda bisa lihat di form evaluasi pembelajaran di institusi Anda. Ini adalah uh, yang saya dapatkan ketika saya mendapatkan pelatihan. Jadi teman-teman atau ibu dan bapak semua, baik itu dosen ataupun guru, bisa mengembangkan dan mencari literatur yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya ingin Badrian untuk undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.